fungsinya tuh sebenarnya adalah penarikan kulit dan otot wajah. Dia ditarik supaya lebih kencang. Jadi kalau orang kan taunya biasanya facelift itu artinya satu muka biasanya, dan mungkin banyak dikenal facelift itu adalah prosedur dan operasi yang bisa dilakukan oleh orang-orang di atas 50 tahun, 55 tahun ke atas. Tapi sebenarnya facelift itu ternyata sekarang ini udah nggak satu muka juga bisa kalau misalnya kita hanya mau tarik bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan. Jadi pada saat aku lagi research kemarin, lagi cari-cari dokter, pilih-pilih rumah sakit, pilih-pilih negara, aku tahu bahwa ternyata 27 tahun itu ada yang sudah melakukan facelift gitu. Jadi fungsinya tuh sebenarnya adalah penarikan kulit dan otot wajah. Dia ditarik supaya lebih kencang gitu. Jadi kita kan suka punya smile line nih, garis senyumnya jadi hilang. Dulu aku punya double chinnya jadi hilang. Terus udah gitu pipi yang agak turun jadi hilang, sekarang jadi naik. Tapi kedepannya bakal ada nyoba operasi lain yang mungkin bagian hidung? Kalau tapi enggak lah. Kalau yang namanya makin glowing, makin oke, itu pasti bukan karena itu, tapi karena memang ya balik lagi ke tadi ya, ingin melakukan bagian dari pekerjaan lah, udah begitu aja. Tapi bukannya berarti kalau misalnya nggak kerjaannya di bidang ini nggak akan ya mungkin juga nggak akan seheboh ini dalam merawat diri gitu, nggak akan mungkin punya keberanian untuk operasi plastik, mungkin aja gitu, kayaknya kemungkinan besar sih begitu, karena aku tuh jangankan operasi plastik, infus vitamin aja tuh aku ketakutannya setengah mati gitu. Jadi nggak ada hubungannya ke situ. Dan aku sama papanya Aisyah itu kami udah keluarga. Buat aku dia adalah bagian dari keluargaku yang tidak akan terpisah selama-lamanya, dan aku menyayangi dia sebagai bagian dari keluarga aku. Tapi ya udah gitu, dan kita sudah sepakat untuk memprioritaskan Aisyah co-parenting buat Aisyah. Oke, Mbak Dina, ada sedikit tematika. Aku mau nanya dokter sendiri, mama sendiri, terus Mbak Dina juga dikenal yang lama. Pernah nggak sih dokter mungkin keramahannya bisa genit, centil, seperti itu? Pernah nggak sih dapat komentar-komentar seperti itu, Mbak? Jujur, alhamdulillah enggak. Mungkin karena aku tuh selalu punya, bukan minder ya, tapi aku sangat amat mengerti posisiku, aku sangat amat mengerti situasiku, bahwa aku nih janda ya, single parent, punya anak satu, yang kita punya perjalanan hidup yang istimewa gitu kalau menurut aku, masya Allah. Jadi aku itu selalu menempatkan diri, berusaha. Ya namanya manusia, mungkin ada beberapa kali tidak ini juga ya, tapi yang namanya aku berusaha untuk menempatkan diriku sebaik mungkin, menjaga diriku sebaik mungkin gitu. Karena sudah ada predikat ini, dan sudah ada situasi-situasi dan tanggung jawab ini yang melekat dalam diriku, yang harus aku jaga. Aku harus jaga diriku, aku harus jaga anakku, aku harus jaga semuanya. Jadi malah yang sering timbul itu malah galak banget gitu, galak banget. Padahal sebenarnya aku nggak galak, cuma ya itu bagian dari menjaga, berusaha untuk hormat kepada semuanya, menghormati semua, mengapresiasi semua, humble baik dengan semua. Tapi Mbak Dina ini tipe perempuan yang ibaratnya kalau misalnya pengen cantik jadi centil, gitu enggak sih sebenarnya? Kayak misalnya, oke, gue pengen kelihatan cantik, gue makeup deh, inilah itu. Kalau menurut aku centil itu, aku nggak, ini definisinya banyak ya gitu, tapi mungkin kalau diartikan ke arah yang lebih konotasinya kurang begitu enak ya, enggak, karena kita dandan itu kayak aku hari ini pakai pink gitu ya, mungkin kelihatannya girly gitu ya, girly banget, feminin banget kelihatannya gitu.
Tapi itu bukan centil kalau menurut aku gitu. Centil ke konotasi itu ya gitu, karena konotasi kan banyak banget. Tapi kalau misalnya maksudnya Mbak ini adalah centil dalam konotasi yang akhirnya jadi kurang menyenangkan, artinya misalnya jadi kalau kita centil-centil sendiri mah nggak masalah, iya dong. Kalau misalnya ada seorang perempuan yang dia centil-centil sendiri, centil-centil sama temen-temennya rame-rame, centil-centil nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin kalau udah centil-centilnya udah misalnya ke laki-laki yang bukan suaminya misalnya, yang kayak begitu, yang punya orang misalnya kayak gitu ya, mungkin itu menjadi satu hal yang menjadi lain lagi gitu. Jadi aku nggak tahu nih definisinya sampai kemana, tapi kalau aku pribadi ya aku berusaha untuk seperti itu, menjaga supaya gitu. After sekarang makin terjatuh, justru ada nggak sih cowok-cowok genit sebagainya mulai kayak oke Dena gitu, yang kayak gimana nih genitnya mereka? Enggak kok, enggak. Aku rasa nggak cuma aku, semua pasti ya, apalagi kalau kita ini kadang-kadang apa ya, aku suka kadang-kadang merasa wah ya di tahun 2023 yang namanya predikat pernah gagal dari rumah tangga atau janda itu memang ada konsekuensinya yang harus diterima oleh perempuan yang kebetulan tidak diterima oleh laki-laki gitu. Konsekuensi yang kurang mengenakan, cap yang agak tidak menyenangkan yang menempel di perempuan yang dalam tanda kutip pernah gagal dalam rumah tangga dan menjadi single parent, janda gitu ya. Itu tidak di konsekuensi itu tidak didapat oleh pria yang mempunyai predikat atau situasi atau titel duda. Itu udah kayak jadi satu hal yang nggak tahu kenapa ini tahun 2023 tapi ini masih ada gitu. Jadi buat aku itu jadi banyak sekali membuat aku jadi agak ngencengin mur istilahnya gitu. Agak ngencengin mur, agak menjaga gitu. Karena takut karena sudah ada persepsi yang seperti itu, takut kalau aku salah bertindak sedikit nanti diartikannya jadi kemana gitu, karena sudah ada konotasi yang seperti itu kan gitu. Jadi untuk menghindari itu ya udah nggak apa-apa deh, mendingan aku dibilang galak, mendingan aku dibilang cuek, mendingan aku dibilang judes gitu kayak gitu ya. Tapi jangan judes, jangan, tapi paling enggak ya sampai sebegitulah aku berusaha untuk menjaga gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Mbak. Yo, semuanya mari, maaf ya Mbak. Iya.